Halo Sobat Finansial, apa kabar? Anda kembali menyaksikan Editorial Point kabarbursa.com, sebuah acara yang mengangkat isu terkini, membuka wawasan, serta mengulas masalah lebih akurat dan tajam. Saya Jacob Tobing memandu acara ini, inilah Editorial Point. Indonesia memiliki cadangan nikel terbanyak di dunia, kurang lebih 30% dari cadangan nikel dunia, jadi tidaklah heran apabila pemerintah berambisi untuk menumbuhkan ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Targetnya pun tidak tanggung-tanggung. Pada tahun 2030, 15 juta unit kendaraan listrik, dengan rincian 2 juta mobil listrik, sisanya 13 juta sepeda motor listrik. Padahal hingga kini, pelaku industri mencatat rata penjualan kurang lebih 1 juta unit per tahunnya. Pertanyaannya, apakah target cukup realistis dilakukan dalam kurun waktu 6 tahun? Pemerintah tidaklah tinggal diam, justru semakin agresif lewat memperbaiki regulasi, memberikan subsidi triliunan rupiah, insentif pajak, hingga pembebasan bea masuk komponen kendaraan listrik. Ditambah lagi dukungan PT PLN yang menjanjikan 30.000 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, serta 67.000 stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU. Lantas, mengapa kendaraan listrik masih kurang diminati juga oleh calon pembeli? Padahal keunggulan kendaraan listrik tidak terbantahkan. Alasannya beragam, mulai dari harga relatif mahal hingga keterbatasan infrastruktur pengisian daya. Bahkan, pabrikan sekelas Tesla pun menyebutkan enggan berinvestasi karena kondisi pasar sudah oversupply. Lihat saja, wholesale PT Hyundai Mobil Indonesia periode Januari hingga April 2024 anjlok 92,59%, yakni 53 unit saja, dibandingkan periode sama tahun 2023 mencapai 716 unit. Jika dibiarkan, niscaya sentimen negatif kian subur, maka target pemerintah ibarat api jauh dari panggangnya. Mau tidak mau, memang begitu kenyataannya. Persoalan kendaraan listrik di tengah lesunya pasar otomotif penuh tantangan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, kini hadir di studio bersama saya Bapak Usleman Usri, pemimpin redaksi kabarbursa.com. Apa pandangan Bapak mengenai hal ini? Silakan dijabarkan, Pak. Ya, jadi baik Pak Yakob. Jadi sejauh ini di Indonesia, kendaraan listrik yang mengaspal itu masih sangat sedikit. Jadi untuk mobil saja itu baru 35.000 sekian. Nah, yang terbanyak itu sebetulnya bolehlah kita berharap di tahun 2024 ini pergerakannya dalam 4 bulan pertama lumayan, itu ada 7.745 unit. Dan itu setara dengan 45% dari penjualan di sepanjang tahun 2023 yang 17.062 unit. Dan antara 2023 dengan 2022 juga terjadi peningkatan yang lumayan besar. Ada sekitar 65%. Di 2022 dari 12 bulan, penjualan mobil listrik itu hanya kurang lebih 10.330. Jadi masih kecil, jadi 35.000 lah. Nah, kita bandingkan dengan penjualan kendaraan konvensional atau mobil konvensional, dan ini di seluruh Indonesia itu sampai tahun 2023 akhir, bahkan masuk di awal-awal 2024 itu sudah 157 juta unit. 131 juta unit diantaranya adalah kendaraan roda 2. Nah, sisanya 26 juta unit kendaraan roda 4. Nah, ini dari angka itu saja sebetulnya kan sangat luar biasa ini. Padahal pemerintah dan kita semua meyakini bahwa kendaraan listrik itu relatif lebih ramah lingkungan. Betul. Nah, karena itu pemerintah menargetkan di tahun 2030 atau kira-kira 6 tahun ke depan, penjualan mobil listrik ini atau kendaraan listrik akan meningkat menjadi 15 juta. 2 juta diantaranya roda 4 atau mobil. Sisanya 13 juta itu roda 2. Nah, untuk merealisasikan target yang luar biasa itu, pemerintah sebetulnya 6 tahun lagi, Pak. 6 tahun lagi, tapi pemerintah telah mempersiapkan. Nah, mudah-mudahan saja pergantian rezim di Oktober besok ini terjadi betul-betul keberlanjutan, bahwa persiapan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di periode keduanya ini nanti akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo terkait dengan kebijakan mengenai mobil listrik atau kendaraan listrik di tanah air. Nah, karena sesungguhnya, tapi sejauh ini pemerintah atau penyedia listrik, dalam hal ini PT PLN Persero, itu sangat sudah jor-joran betul mempersiapkan mengaspalnya kendaraan-kendaraan listrik di tanah air. Sebagai contoh, untuk tahun 2030
PLN itu mempersiapkan ada 30.000 SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, dan 67.000 SPBKLU, stasiun penggantian baterai kendaraan listrik umum. Jadi ada 67. Saat ini sebetulnya sudah ada juga. Nah, kemudian PLN juga menyiapkan atau menargetkan membangun 2.000 SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang akan ditempel atau akan dipasang di tiang-tiang listrik di sepanjang jalan. Nah, ini memudahkan para pengguna listrik, para pengguna kendaraan listrik untuk mengisi BBM. Jadi nanti tidak perlu ada kekhawatiran kira-kira nanti kita ke depan gimana nih. Nah, karena kita harus akui di sepanjang ruas tol, pengalaman saya sendiri pribadi itu ketika touring dari Jawa Barat, Jakarta ke Jawa Timur, itu ternyata banyak rest area di tol juga tidak lengkap SPBU-nya. Ada beberapa sepanjang Sragen sampai Semarang itu nggak ada SPBU saya temukan di sisi kiri ya. Nggak tahu di sisi kanannya kalau kita dari Semarangnya. Nah, itu baru SPBU biasa ya, padahal yang sudah lama kendaraan konvensional yang sudah begitu banyak. Nah, gimana dengan kendaraan listrik? Meskipun kemarin menjelang menjelang Lebaran atau arus balik dan mudik, itu pemerintah buru-buru menyiapkan di hampir semua rest area di tol itu ada SPKLU. Target PLN 30.000 ya Pak? 30.000 SPKLU. 30.000 SPKLU di 2030. 2030. Ya. Berarti untuk melayani sekitar 15 juta kendaraan listrik. Apa itu rasionya? Ya, jadi gimana begini. Sebetulnya rasio itu sebetulnya untuk semuanya ya. Tapi kalau kita sebetulnya khusus untuk mobil nih, rasionya itu kan dalam 1.000 penduduk sebetulnya itu butuh 53 unit kendaraan. Nah, artinya sesungguhnya apa yang tersedia saat ini belum memadai, masih jauh ya. Nah, jadi tapi sangat banyak problem kenapa bisa terjadi seperti itu. Kalau yang tadi 30.000 di 2030, saat ini sendiri PLN sudah menyiapkan 1.370 SPKLU, kemudian 9.886 SPLU dan 2.182 stasiun penggantian baterai. Nah, kemudian saat ini juga PLN telah meluncurkan aplikasi. Ini lumayan bagus ini PLN, ini memang agak maju nih. Salah satu BUMN ini progresif. Progres aplikasinya sangat maju ya. Mereka punya EDPS, jadi Electric Vehicle Digital Service, yang menuntun pengguna kendaraan listrik untuk mengetahui di daerah mana ada SPKLU terdekat. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu was-was. Ya, kalau misalnya ini tidak ada, karena salah satu yang membuat kelemahan mobil listrik ini adalah saat ini ya kondisinya. Salah satu kelemahannya kemudian kenapa masyarakat agak takut, agak khawatir membeli kendaraan listrik adalah jangan-jangan di tengah jalan kita kehabisan, nggak tahu mengisi di mana. Nah, itu problem Pak Yakob. Nah, itu kondisi kita saat ini. Jadi bisa disimpulkan mungkin karena hal itu yang tadi Bapak sebutkan tadi, kendaraan listrik jadi kurang diminati di Indonesia Pak ya? Sampai saat ini. Jadi Indonesia sudah siap belum untuk infrastrukturnya saja ya? Ya, jadi infrastruktur pemerintah sudah mulai menyiapkan. Yang juga ini harus digencarkan, pemerintah harus melakukan sosialisasi kendaraan listrik, termasuk perangkatnya dan semuanya. Ya, karena ya kalau tidak ada sosialisasi, masyarakat kan tidak semua paham nih bahwa kendaraan listrik itu sebetulnya jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Ya, meskipun juga kalau kita ujung-ujungnya nggak ada yang ramah lingkungan sama sekali, baik kendaraan listrik maupun ini. Mungkin kendaraannya ramah lingkungan, tapi penyediaan listriknya, PLN pasti butuh batu bara, dan itu kan merusak lingkungan juga. Fosil, energi fosil kan kita mengambil itu semua sebagai bahan baku untuk membangkitkan listrik kan. Apalagi yang baterai usia dipakai itu ya, habis masa pakainya. Habis masa pakainya setelah dipakai 8 sampai 15 tahun, itu limbahnya akan dikemanakan. Itu kan itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah sehingga kemudian kita pasca mobil listrik dipakai ini tidak menjadi limbah di mana-mana kan. Iya, saya mencatat Pak ada beberapa dasar hukum landasan hukum regulasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah seperti Perpres nomor 55 tahun 2019 itu tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Bahkan sebelumnya tahun 2000 ada juga Inpres nomor 7 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah cukup agresif untuk menyiapkan regulasinya, bahkan setiap instansi
harus menggunakan kendaraan dinas listrik sebagai dinas operasionalnya, tapi infrastrukturnya, pengisian dayanya Nah, itu kita dia. belum bisa ditemukan. Perkotaan oke, Iya. mungkin di Pertamina, SPBU Pertamina atau apa kita bisa mudah, tapi kalau sudah di luar kota Ya, itu bagaimana? makanya itu peraturan pemerintah 2022 itu yang mereka mengambil contoh bahwa dimulai dari kendaraan dinas para pejabat itu kan kalau kita ini maksimal kan ada 514 kabupaten kota. Iya. Jadi 514 bupati wali kota yang harusnya menggunakan kendaraan listrik. Tapi faktanya saat ini apakah semua sudah pakai? Kan belum. Karena ternyata infrastruktur pendukungnya ini tempat ngecas kendaraan listrik itu kan belum tersedia di semua kabupaten kota di Indonesia. Mungkin kalau di Jawa pun belum semuanya kan. Kalau kita ngecek satu-satu belum semua instansi. Termasuk instansi pusat, pemerintah pusat itu belum semua juga kan. Pemerintah pusat itu kan tidak hanya ada di ibu kota negara. Ada juga di ibu kota-kota provinsi. Ada perwakilan-perwakilan mereka di sana kan. Nah, itu juga belum semuanya menggunakan kendaraan listrik. Bahkan masih banyak pejabat kita yang menggunakan kendaraan konvensional. Nah, padahal para pejabat-pejabat itu pasti punya kendaraan bukan cuma satu. Gubernur bisa punya sampai 4-5 kendaraan. Atau menteri, seperti kita lihat di persidangan, banyak sekali kendaraan dinas. Iya. Soal ini Pak, prospek dari pasar kendaraan listrik ini sendiri. Saya mau menyampaikan per Maret 2024, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mencatat volume penjualan wholesale dari pabrik kepada jaringan dealer itu mengalami kenaikan Pak, sekitar 48% dibandingkan dengan bulan Februari ya. Kalau dibandingkan year on year sekitar 93%. Terus secara kumulatif juga per kuartal 1 2024 ini juga naik, sudah mencapai sekarang 5.900 unit. Nah, kemudian yang menarik adalah top 3 wholesale tertinggi itu Pak, itu diraih oleh mobil listrik asal Cina. Asal Cina lagi. Jadi nomor 1 Chery Omoda E5 itu 608 unit, Wuling Binguo itu menempati 2 dan 3. Nah, yang lebih mirisnya tidak semuanya kebagian kue yang berada Pak. Salah satunya itu PT Hyundai Mobil Indonesia menyebutkan bahwa mereka berteriak bahwa per April 2024 mereka hanya bisa menjual 53 unit. Itu turun 92,59% dibandingkan tahun sebelumnya 716. Nah, jika melihat kondisi seperti ini Pak, sudah jelas bahwa mobil asal Tiongkok ini merajai pasar di Indonesia. Tesla sendiri enggan berinvestasi karena bilang katanya oversupply. Pandangan Bapak bagaimana untuk hal ini Pak? Sebetulnya begini. Salah juga kalau kita selalu mengatakan Cina lagi. Yang pemerintah ini memang Cina banget gitu ya. Sebetulnya tidak juga, karena begini, namanya pasar, pasti orang akan mencari yang harga murah. Betul. Nah, kita bandingkan yang Bapak sebut tadi tiga peringkat teratas penjualan terbanyak, itu Wuling kan? Ya, Wuling. Itu kalau kita bisa bandingkan, dua Wuling itu harganya setara dengan satu unit mobil Ioniq 5. Nah, karena itu yang membuat antara lain masyarakat lebih menyukai produk-produk Cina. Belum lagi misalnya produk Cina itu adaptif, dia lebih lapang, jadi bagasinya daya muatnya lebih banyak. Harga ya separuh dari harga yang produksi Korea, produksi Hyundai. Nah, jadi tidak salah kalau misalnya itu lebih murah, lebih banyak yang memakainya. Padahal tahun lalu yang banyak laku itu kan mobil Hyundai. Ketika mobil-mobil Cina belum masuk, awal-awal kan. Nah, sekarang begitu masuk, nah masyarakat sudah rasakan. Nah, itu kira-kira akan berubah lagi tahun depan. Ketika misalnya mobil-mobil Cina ini dipakai, oh ternyata mobil Cina ini tidak terlalu tahan. Contoh nih, kualitasnya. Tapi kan baru akan ketahuan setelah dipakai dalam beberapa waktu. Jadi kalau saat ini kan belum ketahuan tuh, karena baru dipakai. Nah, yang saat ini dipahami publik adalah mobil-mobil Cina, mobil-mobil listrik asal Cina relatif lebih murah, bahkan hanya separuh harga dari mobil-mobil produksi yang lain, apalagi Tesla dan BMW misalnya. Nah, itu yang kemudian antara lain membuat penjualan mobil-mobil dari Cina menjadi lebih laris dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain. Ini harus kita juga pahamkan ini. Nah, jadi silahkan kalau ini misalnya ada mobil-mobil itu sebetulnya bagus juga. Satu ya, ini menjadi peluang emas buat mobil-mobil produk yang lain selain Cina. Bagaimana mereka memproduksi di dalam negeri di Indonesia, sehingga kemudian biaya produksinya lebih murah. Dengan biaya produksi lebih murah, pasti harga jualnya juga lebih murah.
Karena kalau diimpor pasti ada kena pajak lagi. Pajak mobil atau barang mewah. Itu pasti mahal lagi. Biasanya pajaknya sampai 40%. Nah, mengenai insentif Pak, memang kalau menariknya memang di Indonesia itu Pak, dengan segala insentif yang diberikan oleh pemerintah, itu mau kendaraan listrik itu bisa dijual mulai dari 200 jutaan. Tapi kalau di Cina, itu bisa dijual mulai dari harga 60 jutaan Pak, saking murahnya. Dan memang, tapi insentif itu kan sudah berlaku untuk semua produsen Pak ya, termasuk tax holiday, tax allowance, pembebasan biaya masuk tanggung pemerintah, sama super tax deduction juga untuk kegiatan R&D ya. Sudah maksudnya tidak, pemerintah tidak pilih kasih waktu itu ya. Kasih semua diperlakukan sama. Tapi ada saja komponen-komponen yang tidak bisa ditekan harganya. Nah, contoh kasus nih, mobil-mobil Cina tuh menggunakan baterai yang lebih murah. Jangan salah, kendaraan listrik itu baterainya bisa setara dengan harga mobilnya. Oh, oke. Jadi misalnya ini kan ada beberapa jenis baterai, ada 3 jenis baterai ya. Ada lithium, kemudian ada yang dari nikel tuh. Ada satu lagi tapi jarang dipakai. Yang banyak dipakai itu yang sekarang adalah lithium karena dia lebih padat dan daya yang tersimpan lebih besar, bisa dipakai lebih lama. Ya, lithium ini kan bisa dipakai sampai 8 sampai 15 tahun. Kemudian dengan pengisian 1000 sampai 1500 kali. Mana duluan sampai kira-kira begitu. Tapi harganya lithium polymer itu 300 sampai 500 juta. Kemudian yang nikel metal hidrida itu hanya 100 sampai 200. Atau bahkan yang nikel kadmium itu harganya hanya 50 sampai 100 juta. Nah, itu yang kemudian membuat antara Hyundai dengan Wuling itu bisa dibilang bahwa Hyundai ini kalah saing karena dia perangkat yang dipakai juga baterainya yang mahal. Nah, itu yang membuat antara lain ini tidak bisa. Tapi kalau pabrik baterai di Indonesia sudah jalan, yang di Subang, yang di Karawang dan sebagainya ini sudah jalan dan memproduksi sesuai dengan kebutuhan, kan produksinya saat ini masih terbilang kecil ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang laku itu sudah lumayan berimbang. Tapi kalau misalnya target 2 juta itu, maka berarti kan pabrik-pabrik baterai di Indonesia juga harus bisa memproduksi sampai 2 juta unit itu. Nah, ini yang membuat kalau bisa diproduksi dalam negeri pasti harganya akan bisa ditekan lagi kan harga baterai. Pabrik baterai konsorsium LG kan sudah beroperasi Pak ya di Kerawang itu Pak ya. Sayang produksinya kan belum sebanding dengan kebutuhan. Nah, sehingga kemudian karena kebutuhan pasar dengan yang diproduksi belum seimbang, maka pasti harganya masih mahal. Nah, kita berharap pada kebijakan pemerintah rejim yang baru nanti, Oktober nanti, hilirisasi itu, dengan hilirisasi nikel, maka semakin banyaklah kita bisa produksi dalam negeri. Kalau itu terjadi, maka saya yakin dan percaya bahwa kendaraan listrik akan lebih murah lagi. Sama kan dulu, di awal-awal semua juga kendaraan mahal. Ya, ketika Toyota pertama masuk mengaspal di Indonesia, itu kan juga relatif mahal. Tapi begitu lama-lama semakin banyak, bahkan sudah mulai diproduksi di dalam negeri, kan harganya bisa lebih ditekan lagi. Itu dari sisi produsen Pak. Dari sekarang dari konsumen Pak. Nah, bagaimana Pak bisa meyakinkan masyarakat ini? Karena kan ini barang baru, jadi orang masih terlalu awam. Nah, untuk menaikkan minat masyarakat itu bagaimana Pak? Apalagi harganya kan masih terbilang mahal sekarang ya, untuk segmentasinya juga untuk yang middle income. Ya, jadi memang pertama pemerintah dan para produsen termasuk Gaikindo mereka sebagai produsennya kan, mereka harus menggencarkan promosi kemana-mana. Memanfaatkan media antara, jangan salah, manfaatkanlah kabar bursa kan. Kita ini mengangkat editorial, ini juga bagian dari kepedulian kabar bursa terhadap kendaraan listrik Indonesia, industri otomotif yang menurut kami di redaksi, di newsroom, ini sebetulnya masih bisa ditingkatkan. Masih peluangnya masih sangat besar. Cuma kan ini belum diketahui oleh masyarakat secara umum, sehingga kemudian mindset masyarakat itu masih menganggap mobil listrik itu mahal. Kemudian biaya perawatannya susah, maintenance dan sebagainya. Masih ada kekhawatiran, jangan-jangan saya sementara berkendara, itu tiba-tiba habis listriknya gimana? Atau saya lewat di genangan air, saya dikontak gitu kan. Korsleting misalnya, itu kan ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Nah, apa yang terjadi di DKI Jakarta saat ini, dengan angkutan publiknya menggunakan kendaraan listrik, itu sebetulnya bisa dijual kemana-mana. Kau lihat nih, masyarakat penumpangnya banyak sekali, 1,5 juta setiap hari menggunakan transportasi publik. Ya,
kereta rel listrik itu menggunakan listrik. Toh juga aman kok, tidak pernah ada yang tersengat listrik yang naik di situ kan. Artinya ini mindset pikir masyarakat di wilayah-wilayah luar kota nih yang masih serba khawatir itu bisa ditekan bahwa aman kok berkendara dengan listrik. Dan apalagi dengan dukungan dari PLN menyiapkan SPKLU, SKLU, SPLU itu kalau misalnya di 2023 mampu tercapai itu betul-betul sesungguhnya boleh dibilang bahwa hampir di setiap titik tertentu pasti akan ada. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran bahwa pasokan daya nanti gimana. Karena sesungguhnya juga, nah ini kita juga berharap nanti para produsen-produsen kendaraan listrik ini bisa menyediakan alat charge-nya itu yang memungkinkan orang mengecas di rumah sendiri dengan tidak perlu berlama-lama. Kan kondisinya saat ini mobil listrik kalau dicas di rumah sendiri itu boleh, tapi butuh beberapa waktu, butuh beberapa jam untuk bisa full 100%. Kalau di SPLU itu kan bisa hanya 30 sampai 45 menit untuk mengisi sampai 80%. Nah, jadi kira-kira 1 jam sudah full. Nah, kalau di rumah kan bisa 2, 3, 4, 5 jam baru bisa full. Nah, itu kalau misalnya ini memungkinkan di rumah pun boleh, ya pasti masyarakat akan, karena dimudahkan. Kalau balik ke soal harga jual, Pak, di DKI Jakarta kan pajak atas pencalonan hak milik kendaraan listrik itu masih 0%, Pak, pajaknya. Terus pajak pertemuan nilai barang mewah juga 0%. Harusnya itu bisa jadi itu sebetulnya jadi itu juga memudahkan masyarakat dan lebih murah. Dan harusnya juga karena sudah ada insentif-insentif seperti di pemerintah, harganya bisa ditekan lah oleh para produsen. Termasuk untuk fasilitas pembiayaan juga ya. Ya. Karena kan gimana? Produk sekarang tenor panjang kan kalau untuk iya. Jadi kita berharap semua bergerak bersama untuk bagaimana supaya kendaraan listrik ini, motor, mobil, itu bisa betul-betul mengaspal luas di Indonesia, karena manfaat jangka panjangnya, ya meskipun tidak ada yang ramah lingkungan 100%, tapi jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Ya lebih sebetulnya kedepannya juga bakal lebih murah. Masyarakat juga di awal-awal, misalnya masyarakat mengatakan kalau kita menggunakan komponen-komponen di rumah tangga yang menggunakan listrik pasti mahal. Padahal kalau dihitung itu relatif murah, Pak. Sebagai contoh menggunakan kompor gas dengan kompor listrik itu jauh lebih murah kalau bisa dibandingkan berapa dibayar kan gitu. Kita tidak sadar menggunakan AC padahal hanya bayar berapa rupiah dalam sebulan, kita sudah nyaman dibandingkan dengan tidak menggunakan itu. Menarik sekali, Pak. Terus untuk closing statement, Pak, kira-kira apa sih yang harus dilakukan pemerintah, Pak, untuk istilahnya memberikan dorongan kepada produsen, juga membangkitkan minat pada istilahnya calon pembelinya, pengguna itu apa yang harus dilakukan apa, Pak? Apalagi target pemerintah cukup fantastis ya, 15 juta kendaraan listrik. Padahal rata-rata penjualan per tahun tuh minimal 1 juta, Pak. 1 juta per tahun. Jadi 15 juta untuk 6 tahun ke depan. Ya, 2 juta untuk mobil. Jadi 2 juta dibagi taruhlah 5 tahun, berarti kan 250.000 unit. 500.000 unit. 500.000 unit. Nah, sementara saat ini baru 35.000 unit 4 bulan pertama kan di 2024. Jadi masih sangat jauh, tapi kita yakin dan percaya bahwa di tangan pemerintah yang tepat, kebijakan yang diambil lebih tepat, iklim investasi lebih bagus, kemudian iklim usaha di dalam negeri jauh bagus, maka akan berkorelasi pada income per kapita masyarakat. Kalau pendapatan masyarakat membaik, maka tidak ditawari pun mereka akan beli. Problemnya saat ini adalah di sejumlah tempat kita di Indonesia, orang masih susah makan, Pak. Jadi bagaimana mereka buru-buru berpikir untuk kendaraan listrik, makan aja dulu gitu kan. Ini belum lagi ada kebijakan pemerintah lagi nih, mau bikin tapra. Tabungan perumahan untuk bagi tabungan perumahan untuk rakyat kan, bagi pekerja. Nah ini kan masih tadi sudah ribut-ribut lagi, gimana dengan orang yang sudah punya rumah, masa diwajibkan untuk seluruh pekerja. Nah ini juga harus, tapi sebetulnya kita maknai bahwa itu tujuan pemerintah baik, karena memang tingkat pekerja kita yang belum punya hunian itu masih tinggi. Iya, backlog ya. Jadi backlognya masih tinggi, tapi kita tidak berbicara itu sekarang. Kita berbicara soal ini. Kalau itu semua sudah selesai, kan kebutuhan dasar manusia ada 3, sandang, pangan, dan papan. Kalau 3 hal ini sudah terpenuhi semua, maka pasti akan beralih ke fasilitas lain, termasuk kendaraan. Nah, satu. Yang kedua, nah ini juga, tapi ini gimana ya, bertabrakan sesungguhnya. Di kota-kota besar sudah mulai memasifkan kendaraan publik.
angkutan publik. Iya. Itu juga secara otomatis masyarakat di perkotaan itu lebih suka naik kendaraan naik kendaraan umum daripada membawa kendaraan sendiri. Belum lagi kebijakan di Jakarta misalnya ganjil genap. Itu juga itu pasti akan memukul, diakui atau tidak diakui, disadari atau tidak, itu akan memukul tanda petik keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan. Karena untuk menyiasati ganjil genap itu pasti minimal butuh 2 kendaraan. Daripada beli 2 kendaraan, mending naik angkutan umum kan gitu. Iya. Apalagi ada sekarang angkutan yang daring itu. Iya. Ya bisa dipanggil kapan saja kita butuhkan. Ngapain kita harus, karena kalau misalnya di kota-kota harus berpikir BBM-nya, tempat parkirnya, yang mengendarai siapa. Kalau kita naik angkutan yang di telepon-telepon itu, yang online itu, kan enak kita tinggal telepon, datang seperti raja kita ini. jadi banyak hal yang harus dilakukan pemerintah dan kita berharap ke depannya kebijakan yang dibuat itu saling berkorelasi, saling mendukung, bukan saling memakan. Iya. Nah, ini kan ada beberapa kebijakan yang dihasilkan pemerintah, sesungguhnya saling memakan tuh dan semakin memberatkan masyarakat. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan semua. Di samping juga harus berbagai macam lembaga stakeholder dari masyarakat harus gencar menggiatkan ini, mengkampanyekan manfaat kendaraan listrik. Betul. Ya. Apalagi untuk transportasi publik ya. Nah, transportasi itu publik mungkin kan solusi yang lebih Ya. masuk akal. Jadi kalau misalnya kendaraan pribadi susah, Ya. kenapa tidak dialihkan ke transportasi publik? Ya. Semua transportasi publik itu diwajibkan kendaraan listrik, berbasis listrik. Ya. Ya, itu saya kira dengan Lebih transportasi bermanfaat. publik yang ada saat ini, target 2 juta itu bisa tercapai. Karena bandingkan kita penduduk Indonesia itu ada 281 juta sampai bulan Mei ini. Iya. 280 juta sekian. 170 juta itu tinggal di wilayah perkotaan. 170 juta ini untuk di cover dengan kendaraan transportasi publik listrik yang 2 juta belum cukup itu. Dalam satu hari. Bayangkan Jakarta misalnya 1.500.000 per hari itu. Nah, kalau ini target kan luar biasa nih. Belum lagi di kota-kota besar yang lain. Nah, apalagi kalau, tapi dengan catatan tadi ya, PLN itu tidak menumpuk SPKLU-nya, PKLU-nya, SPKLU-nya tidak menumpuk di Jakarta. Iya. Atau di ibu kota negara nanti yang ada di IKN. Tapi di ibu kota provinsi disiapkan semua. Kemudian Kota-kota pelan-pelan penyangganya juga. ibu kota kabupaten, daerah-daerah penyangga disiapkan Betul. semua. Itu bergerak selaras. Nah, cuma kan problemnya harus diakui juga bahwa problem PLN juga tidak semua daerah itu cadangan dayanya memadai. Padahal ini kan butuh daya yang besar. Kalau Pulau Jawa mungkin oversupply ya. Kalau Jawa Cuma mungkin kalau aman, di tidak ada luar masalah. Pulau Jawa. Bali kan aman dia. Iya. Tapi Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua, Iya. Kalimantan gimana? Itu perlu pembahasan lebih Nah, lanjut ini pembahasan lah. lebih lanjut lagi. Saya kira itu Pak Yakob. Terima kasih Pak. Jadi Ya. ini kita tidak cukup sampai di sini. Harus ada pembahasan lebih jauh lagi, Pak. Ya. Iya. Baiklah Pak. Demikian Sahabat Finansial. Terima kasih telah bergabung bersama kami sejak awal sampai akhir. Semoga pembahasan kita pada episode kali ini bermanfaat serta memberikan wawasan berharga untuk Anda. Silakan curahkan pendapat, pokok pikiran di kolom komentar kami atau bahkan memberikan usulan mengenai topik-topik apa yang mungkin bisa kita bahas pada episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan notifikasinya. Dan ikuti terus portal berita ekonomi kabarbursa.com sebagai rujukan dan navigasi berita ekonomi Anda. Saya Jacob Tobing, pamit undur diri. Sampai jumpa.